Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 36. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pusaran hitam raksasa kali ini telah berputar di langit, dan aura iblis yang tidak ada habisnya keluar dari dalam sana. Dalam sekejap saja, suhu di tempat ini menjadi sangat dingin. Sementara itu, kekuatan Yuan alami yang ada di tempat ini juga menjadi kacau, seolah-olah mereka telah bertemu dengan makhluk yang paling dibenci. Ada dua sosok yang pada saat ini telah berdiri di depan pusaran hitam itu. Mereka menggunakan pakaian berwarna hitam dan memiliki rambut yang acak-acakan. Keduanya tampak cukup mirip, dan wajah mereka juga terlihat sangat pucat. Setiap senyum yang mereka tampilkan akan terlihat penuh kejahatan. Keduanya tidak berbicara ketika mereka telah muncul. Namun, semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat mengerikan. Setiap anggota dari suku Martin Langit, termasuk pimpinan suku dan juga para tetua, ekspresi serius kini telah terpancar jelas di raut wajah mereka, karena yang datang ke tempat ini sebenarnya adalah dua Raja Yimo, dan mereka setara dengan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi. Faktanya, bahkan suku Martin Langit tidak berani meremehkan barisan seperti itu. Kedua tatapan mata dari Raja Yimo itu mengamati seluruh tempat ini. Tiba-tiba saja tatapan mereka berhenti pada pimpinan suku Martin Langit, sebelum pada akhirnya mereka tertawa sambil mengatakan, "Haha, jadi sebenarnya kau adalah pimpinan suku Martin Langit. Dari kelihatannya, kau benar-benar berhasil melarikan diri dari halusinasi bunga iblis ilusi abadi." Pimpinan suku Martin Langit yang juga merupakan ayah Xiaodia itu menjawab dengan nada suara yang cukup lemah, "Dua Raja Yimo, ini merupakan jumlah yang cukup besar. Sepertinya kalian telah mengincar suku Martin Langitku dalam waktu yang cukup lama. Sebutkan namamu, Raja Yimo yang mana?" Salah satu pria berpakaian hitam tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Haha, aku adalah Raja Ilusi Surga." Sementara Raja Yimo yang lainnya, dia pun menimpali, "Dan aku adalah Raja Ilusi Bumi." Pimpinan suku Martin Langit itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Ternyata bahkan setelah kalian dikalahkan selama perang besar kuno itu, kalian masih menolak untuk menyerah, dan hingga detik ini masih memiliki niat yang jahat." Raja Ilusi Surga pun tertawa. Dia kemudian menjawab perkataan dari ayah Xiaodio, "Kami hanya kalah saat itu karena pihakmu memiliki leluhur simbol. Namun sekarang leluhur simbol telah mati. Semua kehidupan yang ada di dunia ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali kita. Awalnya kami berencana diam-diam untuk melenyapkan semua ahli top di dalam suku Martin Langitmu. Namun kelihatannya rencana kita telah gagal." Raja Ilusi Bumi segera mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu dia berbalik untuk melihat Hao Jiuyu yang telah berlutut. Sebelum pada akhirnya Raja Ilusi Bumi mengatakan, "Hao Jiuyu, kau benar-benar telah mengecewakan kami." Mendengar kata-kata itu, tubuh dari Hao Jiuyu pun bergetar. Dia mengatupkan giginya sambil mengatakan, "Tuan, alasan utama kenapa aku gagal, hal itu disebabkan karena kemunculan Lindong yang entah dari mana. Dia memasuki gua surgawi dan menyelamatkan pimpinan suku Martin Langit." Mendengar hal ini, dua Raja Ilusi itu memiliki sedikit perubahan di raut wajah mereka, yang kemudian tatapan mata mereka melihat pada Lindong yang berdiri di samping pimpinan suku Martin Langit. Salah satu Raja Yimo itu pun lalu mengatakan, "Manusia di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan sebenarnya mampu menangani bunga iblis ilusi abadi." Hao Jiuyu lalu menjelaskan, batu leluhur sebenarnya ada di tangannya, dan dia seharusnya menggunakan batu leluhur itu untuk menghancurkan bunga iblis ilusi abadi. Semburat keterkejutan pada akhirnya muncul di raut wajah dari dua Raja Ilusi, yang kemudian mereka pun berkata, batu leluhur benar-benar mendarat di tangan seorang manusia.
Karena sebagai Raja Yimo, mereka secara alami tahu tentang benda suci yang kuat ini. Karena itu, diciptakan oleh leluhur simbol di zaman kuno dan secara khusus dipakai untuk menghadapi suku Yimo. Lindong tidak berkata apapun, yang dia lakukan hanyalah menatap tajam pada dua Raja Yimo. Sementara itu, energi Yuan di dalam tubuh Lindong kali telah diedarkan dengan cepat. Sementara energi mentalnya juga telah bersiap di dalam pikirannya. Jelas Lindong pada saat ini memasuki level kewaspadaan tertinggi. Raja Ilusi Surga sambil memandang Lindong, dia tertawa sebelum pada akhirnya mengatakan, "Bocah, kau masih terlalu lemah. Batu leluhur tidak akan banyak berguna jika di tanganmu. Lupakan saja, tidak masalah jika rencana kita terungkap. Situasi ini masih di dalam kendali kita. Namun, Hao Juyu, jika kau tidak bisa menyelesaikan bagian yang lain dari rencana kita, maka aku percaya bahwa kamu tidak perlu melanjutkan hidupmu lagi di dunia ini." Hao Juyu pun buru-buru menjawabnya, "Tuan, aku sudah melakukan seperti apa yang kau perintahkan dan semuanya sudah siap. Maka kita bisa memulainya kapan saja." Raja Ilusi Surga itu pun pada akhirnya menganggukkan kepalanya dengan puas sambil mengatakan, "Tidak buruk." Setelah itu, dia melihat ke arah pimpinan suku Martin Langit beserta para ahli top dari suku Martin Langit ini. Sebelum pada akhirnya Raja Ilusi Surga tertawa lalu mengatakan, "Awalnya aku berencana untuk secara perlahan melemahkan suku Martin Langitmu. Namun, dari kelihatannya, pada saat ini aku akan mengambil tindakan yang ekstrim." Mendengar kata-kata itu, ayah dari Xiaodo pun segera melangkah maju sambil mengatakan, "Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya." Riak energi Yuan yang sangat menakutkan segera tersebar dari dalam tubuh ayah Xiaodo. Hal itu bahkan membuat tempat ini bergetar dengan hebat. Karena sebenarnya ayah dari Xiaodo itu sudah sangat marah dan dia memiliki keinginan membunuh yang sangat besar pada dua Raja Yimo itu. Di sisi lain, ekspresi di raut wajah dari tetua Zuli juga telah berubah menjadi sangat serius. Dia pun pada saat ini berteriak, "Aktifkan formasi penjaga suku." Secara serempak, para anggota dari suku Martin Langit, mereka berteriak, "Baiklah." Segera setelah itu, banyak pilar cahaya meletus dari dalam suku Martin Langit ini, yang kemudian terjalin satu sama lain. Hal itu membentuk sepasang sayap kelelawar yang ukurannya ratusan ribu kaki. Kemudian, sayap kelelawar ini sekarang telah menyelimuti seluruh suku Martin Langit. Sebuah riak yang sangat menakutkan kini juga langsung dipancarkan dari sayap kelelawar itu. Pimpinan suku Martin Langit kemudian berkata dengan nada suara acuh tidak acuh, "Karena kalian telah tiba di tempat ini, maka kalian harus tetap tinggal. Dibunuh oleh suku Martin Langitku tidak akan mengurangi kedudukan kalian sebagai Raja Yimo." Raja Ilusi Surga tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Haha, kalian memang layak menjadi suku Martin Langit karena kalian masih tetap arogan seperti biasanya. Namun, yang sial hari ini kemungkinan adalah suku Martin Langitmu." Pemimpin suku Martin Langit itu hanya bisa tertawa kecil lalu dia menjawabnya, "Meskipun kalian berdua itu kuat, tapi aku khawatir kalian berdua masih terlalu naif. Jika kalian percaya bisa menghancurkan suku Martin Langitku ini." Sebuah senyuman tiba-tiba saja muncul di raut wajah dari dua Raja Yimo itu, dan mereka lalu mengatakan, "Apakah begitu?" Segera setelah itu, mereka berdua pun mengulurkan tangan dan dengan lembut membentuk sebuah segel. Senyuman yang brutal kali ini juga terlihat jelas dari raut wajah mereka. Detik berikutnya, dua Raja Yimo itu kali ini mengatakan, "Ilusi tanpa akhir." Dalam sekejap saja, tanah yang ada di tempat ini mulai bergetar dengan hebat. Segera setelah itu semua orang bisa melihat sebuah cahaya hitam benar-benar telah keluar di banyak puncak gunung yang ada di sekitarnya. Cahaya hitam ini telah berkumpul bersama sebelum pada akhirnya mereka berubah menjadi banyak bunga hitam yang membuat para anggota suku Martin Langit beserta dengan Lindong pada saat ini tertegun sejenak. Karena sebenarnya
bunga-bunga itu adalah bunga iblis ilusi abadi. Pada saat melihat hal ini, Hao Jiuyu hanya bisa tertawa pada kelompok Lindong sambil mengatakan, "Aku secara diam-diam telah mengubur benih dari bunga iblis ilusi abadi di pegunungan, dan hal itu membentuk sebuah formasi selama 100 tahun terakhir. Sekarang, dua Raja Yimo telah mengaktifkan mereka, maka seluruh suku Martin Langit ini akan ditutupi oleh formasi yang dibuat menggunakan bunga iblis ilusi abadi. Karenanya, tidak ada tempat bagi kalian untuk berlari maupun bersembunyi di tempat ini." Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu itu, tatapan mata dari Tetua Zuli terlihat sangat marah. Tubuhnya pun gemetar karena emosi. Lalu Tetua Zuli berteriak, "Dasar, kau benar-benar pengkhianat jabingan." Tetua Zuli tidak pernah berharap bahwa Hao Jiuyu telah merencanakan untuk melawan sukunya sendiri selama ratusan tahun terakhir, karena dia pandai menyembunyikan diri. Bahkan banyak tetua di tempat ini sangat percaya dan mendukung Hao Jiuyu. Banyak bunga iblis ilusi abadi telah bergoyang di puncak gunung yang ada di sekitarnya. Setelah itu gelombang suara yang tampak memekakkan telinga juga telah dipancarkan. Hal itu dibarengi dengan cahaya-cahaya hitam yang telah menyebar. Pada akhirnya, cahaya itu pun berubah menjadi formasi cahaya hitam yang secara bertahap telah menyelimuti formasi sayap kelelawar yang ada di langit. Pada saat formasi cahaya hitam itu benar-benar menyebar, beberapa anggota suku Martin Langit yang lebih lemah mulai merasakan pusing. Bahkan pikiran mereka juga menjadi kabur. Ini adalah tanda bahwa mereka akan terjatuh ke dalam halusinasi. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengerutkan alisnya setelah melihat adegan ini. Cahaya putih hangat pada saat ini telah mulai keluar dan menyelimuti tubuh Lindong. Oleh karena itu, formasi hitam dari bunga iblis ilusi abadi itu tidak memiliki dampak pada Lindong. Namun, untuk anggota biasa dari suku Martin Langit, formasi yang diciptakan dari bunga iblis ilusi abadi merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi mereka. Tetua Zuli pada saat ini melihat pada pimpinan suku Martin Langit dengan raut wajah yang cukup muram. Sebelum akhirnya dia bertanya dengan nada suara yang serius, "Pemimpin suku, apa yang harus kita lakukan?" Ayah dari Xiao Diao itu hanya bisa menyipitkan matanya lalu mengatakan, pada saat ini sebagian besar ahli top sedang berada di pengasingan kultivasi di dalam goa surgawi. Selain itu, mereka juga telah mengalami halusinasi dan tidak bisa bangun untuk waktu yang cepat. Kali ini, aku akan menyerang dan menghentikan salah satu Raja Yimo itu. Sementara dirimu tetua pertama, kamu akan memimpin 10 ahli di tahap samsara untuk melawan Raja Yimo yang lainnya. Mendengar kata-kata dari ayah Xiao Diao itu, ekspresi di raut wajah dari Tetua Zuli kembali berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian dia berkata, "Namun, bagaimana dengan formasi itu?" Karena bagi Tetua Zuli, masalah yang paling merepotkan di tempat ini bukankah kedua Raja Yimo. Sebaliknya, itu adalah formasi yang telah terbuat dari bunga iblis ilusi abadi yang kali ini telah menutupi seluruh suku Martin Langit. Jika sampai aroma halusinasi terus menumpuk di tempat ini, kemungkinan para ahli di tahap samsara yang kuat pun akan segera terpengaruh. Oleh karena itu, hal ini sangat berbahaya bagi suku Martin Langit mereka. Ayah dari Xiao Diao hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia bisa mendeteksi seberapa kuatnya formasi itu. Jelas Yimo telah membuat persiapan yang matang selama bertahun-tahun, dan mereka benar-benar ingin memberikan pukulan yang besar pada suku Martin Langit hari ini. Lindong yang berdiri di antara orang kuat suku Martin Langit, tatapan matanya melihat pada banyak pegunungan sebelum pada akhirnya Lindong berkata, "Formasi ini tampaknya terdiri dari 69 bunga iblis ilusi abadi. Sepertinya mereka telah benar-benar membayar harga yang sangat mahal untuk berurusan dengan suku Martin Langit." Mendengar ucapan dari Lindong, Tetua Zuli pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Aroma halusinasi dari bunga iblis ilusi abadi itu sangat kuat, dan bahkan seorang di tahap samsara saja tidak berani mendekatinya dengan mudah." Mendengar hal ini, sebuah kilatan tajam telah muncul dalam tatapan mata Lindong.
Ekspresi panas yang melonjak kini juga tiba-tiba saja terlihat. Lindong pun kemudian berkata, "Penatua pertama, serahkan urusan formasi itu padaku, dan kalian berdua hanya perlu fokus berurusan dengan dua Raja Yimo." Ayah dari Xiaodo dan juga Tetua Suli, mereka sangat terkejut, lalu berteriak, "Kau?" Melihat keterkejutan di raut wajah mereka berdua, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Namun tentu saja, aku juga masih membutuhkan bantuan kalian. Apakah kalian berdua tidak percaya padaku?" Ayah dari Xiaodo itu hanya bisa melambaikan tangannya sambil tertawa. Dia mengatakan, "Haha, saudara junior Lindong, jika kau benar-benar bisa membereskan formasi itu, maka suku Martin Langitku selamanya akan berhutang budi padamu." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Kedua tatapan matanya terlihat fokus pada bunga iblis ilusi abadi. Tanpa sadar, Lindong pun menutup mulutnya sendiri. Di dalam hati dia tertawa sambil mengatakan, "Ada begitu banyak bunga iblis ilusi abadi di tempat ini. Jika aku bisa mendapatkan mereka semua, kemungkinan besar aku akan segera naik ke level Grandmaster Simbol. Ini benar-benar hadiah besar yang telah dikirimkan ke depan pintuku." Kabut hitam yang cukup tebal pada saat ini telah menyelimuti langit dari suku Martin Langit, dan hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini merasa cukup linglung. Ini adalah sebuah pertanda bahwa bunga iblis ilusi abadi akan segera menyelesaikan ilusinya. Setelah ilusi ini benar-benar selesai, maka anggota suku Martin Langit yang memiliki kekuatan lemah semuanya pasti akan langsung terperangkap ke dalam halusinasi. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka terbangun, pasti mereka masih akan terluka parah. Pemimpin suku Martin Langit yang melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menunggu waktu lama. Yang kemudian dia pun berkata, "Ayo kita serang sekarang, karena kita tidak bisa menunggu lagi." Tetua Suli hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya, dan 10 sosok orang yang cukup kuat bergegas dari bawah. Mereka semua adalah para ahli pamungkas yang telah berada di tahap samsara, dan mereka bisa dianggap sebagai elit dari suku Martin Langit ini. Tetua Suli kemudian berteriak, "Semua orang, lindungi anggota suku yang lebih lemah." Karena pada saat ini, beberapa anggota suku yang lebih lemah telah mengalami halusinasi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi individu yang cukup kuat untuk melindungi mereka. Pemimpin suku Martin Langit melihat pada Lindong, lalu mengatakan, "Saudara junior Lindong, kamu bisa memilih salah satu dari individu yang tersisa. Yang perlu kau lakukan hanyalah meninggalkan beberapa orang untuk melindungi anggota yang lebih lemah." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa basa-basi lagi. Tubuhnya bergerak demi mengumpulkan anggota yang bisa berurusan dengan formasi yang dibuat dari bunga iblis ilusi abadi. Pimpinan suku Martin Langit pun kembali maju satu langkah sebelum pada akhirnya energi Yuan yang cukup menakutkan kini telah berkumpul di belakangnya. Riak reinkarnasi juga telah menyebar dan semuanya menjadi sangat sunyi di bawah riak reinkarnasi ini. Pimpinan suku Martin Langit itu lalu mengatakan, "Pada zaman kuno, terlepas dari perilaku merajalela dari suku Yimomo, saat itu kau masih tidak bisa memusnahkan suku Martin Langitku. Sekarang, apakah kau benar-benar percaya bahwa kamu bisa memusnahkan suku Martin Langitku hanya dengan 2 Raja Yimo yang datang ke tempat ini?" Hal itu merupakan sebuah lelucon. Raja Ilusi Surga pun tertawa sambil mengatakan, "Apakah kita akan berhasil atau tidak? Maka kita akan segera mengetahui hasilnya setelah kita mencobanya." Detik berikutnya, 2 Raja Yimo itu mengepalkan tangannya sebelum akhirnya aura yang sangat mengerikan menyebar, dan banyak simbol hitam misterius kini telah muncul di wajahnya yang pucat. Hal ini membuat penampilan mereka berdua menjadi lebih menyeramkan. Raja Ilusi Surga dan juga ayah dari Xiaodo kini telah melesat secara bersamaan. Pada akhirnya mereka pun mulai bentrokan di langit. Dari tabrakan mereka berdua menimbulkan sebuah percikan api yang sangat besar, dan sebuah gelombang serangan yang cukup menakutkan dalam sekejap saja menyebar di tempat ini.
Pada saat melihat hal ini, Tetua Zuli pun melambaikan tangannya. Sambil melihat para ahli samsara yang ada di belakangnya, dia pun berteriak, "Mari kita serang!" Segera setelah itu, 11 sosok pun telah melesat dengan cepat menuju ke arah Raja Ilusi Bumi. Pada saat ini Raja Ilusi Bumi melirik pada Hao Jiuyu yang berdiri di belakangnya sebelum pada akhirnya dia berkata, "Hao Jiuyu, kendalikan formasi ini dan singkirkan yang lainnya." Hao Jiuyu pun segera menganggukkan kepalanya dan ekspresi yang brutal kini telah muncul di raut wajahnya. Setelah itu, tatapan mata dari Hao Jiuyu melihat pada para anggota dari suku Martin Langit, seolah-olah dia akan melenyapkan semua orang yang ada di tempat ini. Setelah Raja Ilusi Bumi memberikan instruksi pada Hao Jiuyu, tubuhnya kali ini melesat maju untuk berhadapan dengan kelompok dari Tetua Zuli. Aura iblis yang sangat mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya dan dengan paksa menghentikan kelompok dari Tetua Zuli. Ketika Lindong melihat pertempuran yang telah mengguncang bumi telah meletus di tempat ini, dia tanpa sadar hanya bisa menarik nafas dalam-dalam karena barisan pertarungan seperti ini tidak kalah dengan yang Lindong lihat di aula Dewa Api. Lindong pun segera bergegas menuju ke bawah dan dia kali ini telah muncul di samping Xiao Diao yang hingga detik ini sudah banyak ahli dari suku Martin Langit berkumpul di sekeliling dari Xiao Diao. Meskipun mereka lebih lemah dari para tetua, tapi mereka juga bisa dianggap sebagai elit. Contohnya adalah Wuzong yang telah memasuki tahap samsara. Namun, masih ada celah yang cukup besar antara dirinya dan juga para tetua. Ketika Xiao Diao melihat kekacauan yang ada di tempat ini, dia pun segera bertanya pada Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimanapun juga, Xiao Diao dan juga semua orang sangat waspada terhadap bunga iblis ilusi abadi. Lindong hanya bisa melirik bunga iblis yang telah bergoyang di puncak gunung. Segera setelah itu dia mengatakan, kita harus menghancurkan formasi itu sesegera mungkin. Jika tidak, maka semakin banyak orang yang ada di tempat ini akan terjatuh ke dalam halusinasi akibat aromanya. Hal ini membuat Xiao Diao kemudian bertanya, bagaimana cara kita memecahkan formasi dari bunga itu? Ditanya seperti ini, Lindong pun segera menjawabnya, kita harus mencabut 69 bunga iblis ilusi abadi itu secara bersamaan supaya kita bisa menghancurkan formasinya. Mendengar hal ini, Wuzong hanya bisa mengerutkan keningnya sambil berkata, tapi kita saat ini tidak bisa mendekati bunga iblis ilusi abadi. Mendengar hal itu, Lindong pun merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, kalian semua harus membuat kelompok sebanyak 69 dan setiap kelompok ini diisi oleh 3 orang. Xiao Diao tidak ragu-ragu setelah mendengarkan instruksi dari Lindong. Dia pun segera melambaikan tangannya yang kemudian sejumlah ahli besar dari suku Martin Langit pada saat ini telah berkumpul di dekat dari Xiao Diao. Mereka semuanya segera berpisah dan membentuk 69 kelompok. Dengan setiap kelompoknya berisi 3 orang. Ketika melihat hal ini, Lindong pun secara diam-diam memuji kekompakan dari orang-orang suku Martin Langit. Tidak heran mereka bisa menjadi salah satu dari 4 suku penguasa. Karena fondasi seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar layak dihormati. Detik berikutnya Lindong mengepalkan tangannya sebelum pada akhirnya batu jimat leluhur kini telah muncul di telapak tangan dari Lindong. Selanjutnya Lindong berkata, aku akan memberikan setiap kelompok jimat penghancur iblis dan ini akan memungkinkan kalian semua untuk sementara bisa menekan aroma halusinasi dari bunga iblis ilusi abadi. Kalian semuanya harus bekerja sama satu sama lain dalam waktu yang cukup singkat dan kalian harus segera mencabut seluruh 69 bunga iblis ilusi abadi secara bersamaan untuk bisa menghancurkan formasi itu. Setelah mengatakan hal ini, 69 cahaya putih yang hangat dilemparkan oleh Lindong pada 69 kelompok yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, Lindong pun memberikan peringatan dengan ekspresi yang cukup serius. Selain itu, batu leluhur yang aku miliki ini hanya mampu menghasilkan jimat penghancur iblis sebanyak ini. Oleh karena itu, kita hanya memiliki satu kesempatan. Jika sampai kita gagal,
maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa memecahkan formasi itu. Pada saat itu, aku khawatir semuanya akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Mendengarkan perkataan dari Lindong, banyak ahli dari suku Martin Langit ini segera menganggukkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh dan berkata secara serempak, "Baiklah." Tiba-tiba saja, Xiao Dao melihat pada Lindong lalu bertanya, "Bagaimana dengan dirimu?" Mendengar pertanyaan dari Xiao Dao itu, ekspresi di raut wajah dari Wu Song dan juga yang lainnya kini menatap Lindong dengan ekspresi yang ragu. Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya. Segera setelah itu dia melihat pada Hao Jiuyu sambil mengatakan, "Aku merasa tidak mungkin orang itu membiarkan kita menghancurkan formasinya dengan mudah. Maka dari itu, aku akan berurusan dengan Hao Jiuyu karena pada saat ini aroma halusinasi yang sangat pekat beredar di sekitar tubuh dari Hao Jiuyu. Sepertinya orang itu mampu mengaktifkan kekuatan dari formasi ini." Mendengar perkataan dari Lindong, ekspresi dari Xiao Dao kini telah berubah. Lalu dia berkata, "Apakah kamu sebenarnya akan bertarung sendirian dengan orang itu?" Karena sebelumnya Xiao Dao telah bertukar pukulan dengan Hao Jiuyu dan dia bisa dikalahkan. Apalagi pada saat ini Hao Jiuyu mampu mengendalikan formasi, kemungkinan kekuatannya akan jauh lebih besar. Menyadari hal ini, Xiao Dao pun tiba-tiba mengatakan, "Kenapa aku tidak membantumu saja?" Lindong menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aroma halusinasi yang ada di sekelilingnya benar-benar pekat. Tanpa perlindungan dari batu jimat leluhur, maka kamu tidak akan bisa bertahan lama. Tenang saja, aku mungkin akan sakit kepala berurusan dengannya jika dirinya hanyalah seorang ahli di tahap samsara biasa. Namun saat ini akan jauh lebih mudah karena dia memiliki kekuatan dari Yimo." Hal ini dikatakan oleh Lindong karena sebagian besar teknik miliknya benar-benar kuat untuk melawan Yimo. Oleh karena itu, meskipun orang lain mungkin merasa kesulitan berhadapan dengan Hao Jiuyu, tapi hal itu jauh lebih mudah bagi seorang Lindong karena di dalam tubuh dari Hao Jiuyu memiliki energi Yimo. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiao Dao hanya bisa mengerutkan keningnya. Yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah, beritahu kami jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama menghadapi orang itu, dan aku akan segera memimpin beberapa orang untuk segera membantu dirimu." Sambil tersenyum tipis, Lindong pun mengatakan, "Tenanglah, kalian semua harus bergegas untuk menghadapi formasi itu. Selain itu, ingatlah, jangan hancurkan bunga iblis ilusi abadi. Cabut saja mereka dan serahkan padaku, karena aku memiliki rencana lain pada bunga itu." Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiao Dao pun menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melambaikan tangan sambil berkata, "Mari kita bergerak." Ratusan sosok pada saat ini mulai bergegas maju menuju ke segala arah. Setelah kelompok dari Xiao Dao ini pergi, tatapan mata Lindong mengunci pada Hao Jiuyu yang masih berdiri di langit. Tubuhnya pun segera bergerak dan pada akhirnya muncul di hadapan dari Hao Jiuyu. Ketika melihat Lindong ada di hadapannya, Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum penuh ejekan. Lalu dia berkata, "Bocah nakal di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan benar-benar berani menantangku sendirian. Kau itu jabingan kecil yang cukup sombong." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tertawa sebelum akhirnya cahaya putih hangat menyelimuti ruang yang ada di sekitar Lindong sambil mengatakan, "Aku sendirian sudah cukup untuk berurusan dengan dirimu." Ketika cahaya putih ini keluar, aroma halusinasi yang ada di sekitar tempat ini dalam sekejap saja menghilang dan mulai menyebar. Pada dasarnya, aroma halusinasi dari bunga iblis ilusi abadi itu tidak bisa menyakiti Lindong sama sekali. Mendengar ucapan dari Lindong, Hao Jiuyu hanya bisa tertawa, lalu mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan hanya karena kamu dilindungi oleh batu leluhur? Terlebih lagi karena kau telah menghancurkan rencanaku. Hari ini aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian."
setelah aku berhasil menangkapmu. Setelah mengatakan hal ini, Hao Jiuyu pun membuat segel yang ada di tangannya. Sebelum pada akhirnya aroma dari bunga iblis ilusi abadi dengan cepat menyebar di tempat ini. Setelah itu, Hao Jiuyu melambaikan lengan bajunya, membuat ruang yang ada di sekitarnya bergetar. Lebih dari selusin tanaman merambat hitam raksasa ini benar-benar menembus ruang yang kosong dan secara eksplosif menembak ke arah Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Melihat serangan tanaman merambat yang dikeluarkan oleh Hao Jiuyu, Lindong hanya mengepalkan tangannya. Sebuah petir tiba-tiba saja meletus dan berubah menjadi tongkat kaisar petir. Lindong segera mengayunkannya, dan petir besar pun pada saat ini dengan cepat merobek tanaman merambat berwarna hitam. Melihat pemandangan ini, tatapan mata dari Hao Jiuyu menyusut karena dia bisa mendeteksi kekuatan menakutkan dari tongkat kaisar petir yang dipegang oleh Lindong. Hao Jiuyu kemudian berkata, kekuatan ini sebenarnya itu adalah batu simbol petir. Lindong tertawa lalu mengatakan, penglihatanmu cukup tajam juga. Segera setelah itu, Hao Jiuyu pun mengatakan, aku sebenarnya bertanya-tanya, mengapa kau berani datang sendiri ke tempat ini untuk melawanku? Ternyata kamu benar-benar memiliki sesuatu seperti itu untuk kau andalkan. Meskipun batu simbol petir itu cukup kuat, namun dengan kekuatanmu yang lemah saat ini, harta seperti itu hanya akan menjadi sia-sia. Objek eksternal apapun tidak akan berguna untuk menghadapi kekuatan absolut. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Hao Jiuyu bergetar. Sayap kelelawar hitam yang ukurannya puluhan ribu kaki kini telah tumbuh di punggungnya. Segera setelah itu, kekuatan Yuan yang ada di sekitarnya mulai bergejolak dengan hebat. Pada saat ini, aroma halusinasi hitam mulai berkumpul dengan cepat di lengan dari Hao Jiuyu yang telah patah. Dan hal itu dalam sekejap saja berubah kembali menjadi lengan hitam misterius dengan tato bunga iblis ilusi abadi di atasnya. Setelah lengannya tumbuh kembali, Hao Jiuyu pun mengatakan, kau tidak memenuhi syarat untuk bermain-main denganku. Detik berikutnya, Hao Jiuyu mengepakkan sayap kelelawarnya dan dia mengepalkan tangan hitam erat-erat. Pada saat ini, Hao Jiuyu bisa merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam tubuhnya, dan itu membuatnya tersenyum dengan cukup brutal. Di sisi lain, Lindong menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Segera setelah itu dia mengatakan, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan siapa yang tidak cocok di dalam pertarungan ini. Suara raungan naga yang cukup jelas dan juga kuno dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu, cahaya berwarna giok telah berkumpul di belakang Lindong. Dalam sekejap saja, hal ini segera berubah menjadi sayap naga giok sepanjang puluhan ribu kaki. Beberapa ratus tato naga juga meraung mengelilingi tubuh dari Lindong. Setelah itu, tekanan yang sangat mengerikan menyapu tempat ini seperti air yang banjir. Tanpa sadar, hal itu telah menarik perhatian dari para anggota suku Martin Langit. Mereka semua bisa melihat sayap naga giok puluhan ribu kaki yang telah terbentang di punggung Lindong. Dan hal itu membuat para anggota dari suku Martin Langit merasa sangat terkejut. Bahkan pimpinan suku dari Martin Langit yang terlibat pertarungan sengit dengan Raja Ilusi Surga segera mengalihkan perhatiannya untuk melihat pada Lindong sambil mengatakan, sebenarnya riak itu adalah tulang naga primal. Hal ini dikatakan oleh ayah dari Xiao Diao dengan tatapan mata yang penuh kejutan. Di sisi lain, ekspresi di wajah dari Hao Jiuyu juga telah berubah, dipenuhi dengan keterkejutan. Lalu dia berkata, tekanan suku naga. Tatapan mata dari Hao Jiuyu melihat aneh ke arah Lindong. Jelas-jelas dia adalah manusia yang asli, namun tekanan yang dia keluarkan adalah sesuatu yang sangat murni. Bahkan hal itu lebih murni daripada ahli top di dalam suku naga. Hal ini benar-benar membuat Hao Jiuyu merasa cukup kebingungan. Namun, Hao Jiuyu segera tersenyum sambil mengatakan, sungguh manusia yang menarik. Dia tidak hanya memiliki batu leluhur dan juga batu simbol, tapi sebenarnya dia juga memiliki tekanan yang kuat
dari suku naga. Setelah mengatakan hal ini, sebuah tato hitam pun bergoyang di lengan iblis milik Hao Juyu. Hal itu memancarkan riak energi yang cukup liar dan juga ganas. Tatapan mata dari Hao Juyu berkedip, dipenuhi dengan kebrutalan, dan dia kali ini mengatakan, "Tapi saat ini aku tidak peduli berapa banyak teknik yang kau miliki, namun kau masih akan mati hari ini juga." Tanpa basa-basi lagi, Hao Juyu menghentakkan kakinya di udara. Aroma halusinasi kini telah menyebar dari dalam tubuhnya, dan dia dengan cepat muncul di hadapan Lindong seperti hantu. Jarinya didorong ke arah depan, sementara aroma halusinasi telah berkumpul di jari itu. Dalam sekejap saja, jari milik Hao Juyu ini telah berubah menjadi duri kayu hitam raksasa yang merobek udara untuk segera ditusukkan ke arah dahi Lindong. Melihat hal ini, sayap naga milik Lindong pun mengepak. Angin yang liar bertiup, dan dalam sekejap saja tubuh dari Lindong melesat mundur, menghindari serangan hebat dari Hao Juyu. Ketika Lindong mundur ini, sebenarnya dia juga langsung melemparkan serangan petir menggunakan tongkat kaisar petir di tangannya. Bayangan-bayangan petir kali ini telah memenuhi langit dan menyelimuti tubuh dari Hao Juyu. Melihat hal ini, Hao Juyu hanya bisa tertawa, lalu dia berkata, sebuah trik yang tidak penting." Hao Juyu hanya melambaikan tangannya. Sebuah kelopak hitam segera muncul di hadapannya. Dalam sekejap saja, hal itu segera memblokir banyak bayangan tongkat kaisar petir. Detik berikutnya, Hao Juyu menjentikkan jarinya, dan kelopak bunga hitam yang ada di depannya kini telah melesat ke arah depan. Sebuah aura yang tajam menembus ruang, dan hal itu pada saat ini mengincar tenggorokan dari Lindong. Tongkat kaisar petir yang ada di tangan Lindong pun segera didorong ke arah depan, dan hal itu pada saat ini mengubah arah dari kelopak bunga itu. Selanjutnya, kelopak bunga hanya bersiul melewati bagian atas kepala Lindong. Karena pengalaman bertarung selama bertahun-tahun ini membuat insting dari Lindong menjadi sangat tajam, sehingga dirinya memiliki refleks yang cukup bagus ketika mendapatkan serangan seperti itu. Melihat serangannya telah meleset, Hao Juyu kemudian berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Tunjukkan kemampuanmu padaku yang sebenarnya. Jika tidak, kau tidak memiliki sedikit peluang untuk menang di dalam pertarungan ini." Setelah mengatakan hal itu, Hao Juyu kembali mengulurkan tangannya, dan aroma halusinasi hitam yang kental kini telah berubah menjadi banyak bunga iblis ilusi abadi dengan riak aneh yang menyebar. Tatapan mata Lindong menjadi cukup serius ketika melihat hal ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan raungan naga segera menggelegar dari dalam tubuh Lindong. Cahaya giok yang ada di dalam tubuh Lindong pada saat ini telah meledak. 300 tato naga hijau yang semula berputar-putar di sekitar Lindong pada akhirnya berubah menjadi 300 tato naga ungu emas. Sementara di dalam tatapan mata Lindong sendiri juga telah berubah menjadi ungu emas. Dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh Lindong sekali lagi telah melonjak karena dia mengaktifkan kekuatan dari tulang naga primal. Melihat hal ini, Hao Juyu hanya bisa tertawa, yang kemudian berkata, "Sekarang pada akhirnya akan menjadi pertarungan yang sedikit menarik." Setelah mengatakan hal ini, banyak bunga iblis ilusi abadi ditembakkan oleh Hao Juyu ke arah Lindong. Mereka pada akhirnya berubah menjadi banyak bintang hitam yang menyerbu Lindong dari segala arah. Lindong yang memegang tongkat kaisar petir, matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba saja terbuka, dan 300 tato naga ungu emas kali ini telah mengeluarkan suara raungan yang panjang ke arah langit. Tubuh dari Lindong dalam sekejap saja berubah menjadi seberkas cahaya ungu emas dan melesat ke arah depan. Sementara 300 tato naga ungu emas yang melindungi tubuh dari Lindong kali ini telah membuat dirinya tampak seperti naga raksasa ungu emas yang mengeluarkan tekanan tidak berujung. Dalam sekejap saja, cahaya ungu emas pada saat ini berbenturan dengan bintang-bintang yang diciptakan dari bunga iblis ilusi abadi. Hal itu segera menimbulkan ledakan dan ruang yang terdistorsi. Hao Juyu tetap diam saat dia melihat sosok cahaya ungu emas yang bergegas ke arahnya. Sebuah senyum penghinaan kali ini telah muncul di raut wajah dari Hao Juyu. Dia membiarkan cahaya hitam
kali ini secara perlahan memasuki lengannya. Ketika Hao Juyu mengangkat lengan itu, telapak tangannya pada saat ini langsung terbuka, dan hal itu segera menangkap tongkat Kaisar Petir yang diluncurkan oleh Lindong bersamaan dengan cahaya ungu emas. Dalam sekejap saja, tongkat Kaisar Petir yang berisi kekuatan 300 tato naga ungu emas kini dengan kuat berbenturan dengan telapak tangan Hao Juyu. Riak energi yang dihasilkan dari gesekan itu menimbulkan suara gemuruh yang keras di udara. Menerima serangan dari tongkat Kaisar Petir milik Lindong yang cukup kuat itu bahkan tidak membuat tubuh dari Hao Juyu bergeser dari tempatnya. Lengan iblisnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk gemetaran. Satu-satunya perubahan adalah simbol bunga iblis ilusi abadi yang menjadi tato di lengan iblisnya kini tampak sedikit mekar. Pada saat melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong pun berubah karena Hao Juyu memang bukan individu biasa. Tidak heran, bahkan Xiao Diao menderita kekalahan ketika bertarung dengan Hao Juyu. Detik berikutnya Hao Juyu tersenyum sambil mengatakan, "Enyahlah kau." Tangannya pun dipelintir, dan dalam sekejap saja gelombang kejut yang sangat liar serta ganas menyapu keluar dari dalam tangannya. Hal itu dalam sekejap saja menyebarkan cahaya ungu emas yang telah dibentuk oleh Lindong. Tato naga ungu emas yang ada di sekeliling tubuh Lindong pada saat ini dalam sekejap saja langsung berkurang. Niat membunuh yang besar pun melonjak di dalam tatapan mata Hao Juyu saat dirinya mendorong mundur Lindong. Tubuh Hao Juyu kini telah bergerak dan banyak bayangan telah muncul di sekitar Lindong. Lengan hitamnya yang mengandung kekuatan menakutkan kali ini telah menyapu tubuh Lindong dari segala arah. Menghadapi serangan dari Hao Juyu itu, tongkat Kaisar Petir yang ada di tangan Lindong pun berubah menjadi banyak petir, dan hal itu segera membuat perlindungan pada tubuh Lindong. Namun kali ini Lindong telah terjatuh ke dalam kerugian. Beberapa serangan dari Hao Juyu telah mematahkan pertahanannya dan langsung menabrak tubuh dari Lindong. Jika bukan karena Lindong memiliki tulang naga primal, kemungkinan dia saat ini akan langsung terluka parah oleh serangan kuat dari Hao Juyu. Ketika Lindong berusaha melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan Hao Juyu, kelompok dari Xiao Diao sekarang sudah cukup dekat dengan puncak gunung. Cahaya putih telah tersebar dari jimat penghancur iblis dan menutupi mereka semua. Alhasil, hal itu melindungi tubuh mereka dari erosi aroma halusinasi yang ada di luar sana. Ekspresi seorang dari suku Martin Langit yang ada di samping Xiao Diao tiba-tiba saja berubah sebelum akhirnya dia mengatakan, "Tuan Diao, sepertinya kakak Lindong itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Tubuh dari Xiao Diao dalam sekejap saja berhenti. Dia menoleh untuk melihat Lindong yang sudah diselimuti serangan Hao Juyu. Pupil mata dari Xiao Diao menyusut, sementara tinjunya mengepal dengan erat. Seorang yang lain pada saat ini berkata, "Tuan Diao, kenapa kamu tidak pergi saja untuk membantu saudara Lindong? Biarkan kami yang menangani masalah di tempat ini." Karena dari apa yang mereka lihat, sepertinya situasi yang dialami Lindong tampak cukup mengerikan. Xiao Diao hanya bisa merenung sebentar, namun dia segera menggelengkan kepalanya yang membuat orang-orang di sampingnya menjadi terkejut. Hal ini dilakukan oleh Xiao Diao sambil mengatakan, karena dia telah mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya sendiri, pasti dia mampu melakukannya. Ayo, kita harus segera bergegas menyelesaikan tugas di tempat ini. Kedua orang itu pun menganggukkan kepalanya. Mereka saling bertukar pandang dengan penuh ketidakpastian, karena mereka benar-benar tidak memahami dari mana kepercayaan diri Xiao Diao kepada Lindong ini berasal. Hao Juyu itu adalah orang yang cukup kejam, bahkan dia telah mengalahkan Xiao Diao. Meskipun Lindong memiliki banyak teknik, namun sebenarnya dia masih memiliki perbedaan yang cukup besar dengan Hao Juyu. Terlepas dari ketidakpastian mereka, pada saat ini mereka tetap diam dan tidak berkomentar karena Xiao Diao sudah membuat keputusan. Xiao Diao dan juga orang-orangnya pada saat ini telah menyerbu lapisan aroma tebal halusinasi yang berada di puncak gunung. Kali ini, tatapan mata dari Xiao Diao hanya bisa melirik ke arah Lindong, yang kemudian dia mengirimkan pesan suara pada Lindong. "Sebaiknya kamu tidak mati
Jika tidak, maka aku akan sangat malu menjadi saudaramu. Lengan hitam dari Hao Jiuyu pada saat ini seperti naga beracun yang secara bertahap menghancurkan pertahanan petir yang telah dibentuk oleh Lindong. Segera setelah itu, serangan dari Hao Jiuyu benar-benar mendarat di dada Lindong dengan kecepatan kilat. Mendapat serangan seperti ini, sontak membuat Lindong berteriak kesakitan. Tubuhnya dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Meskipun tulang naga primal milik Lindong dan juga tubuh fisiknya sangat kuat, jelas serangan ganas dari Hao Jiuyu bukanlah sesuatu yang mudah ditanggung oleh seorang Lindong. Hao Jiuyu pada saat ini memandang Lindong dengan penuh ejekan dan juga kejutan. Tulang-tulang di dalam tubuhmu sebenarnya sangat keras. Karena serangan yang dilakukan Hao Jiuyu sebelumnya, hal itu bahkan bisa melukai seseorang di tahap samsara. Apalagi jika mengenai seseorang di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan, kemungkinan mereka akan langsung tewas. Namun pada saat ini, Lindong hanya memuntahkan darah dari dalam mulutnya, dan dia tampak tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki luka yang parah. Kemampuan bertahan dari seorang Lindong yang bahkan telah dipukuli secara brutal oleh Hao Jiuyu, tapi dia tetap bertahan, membuat Hao Jiuyu tercengang. Lindong menghapus jejak darah di sudut mulutnya, lalu mengatakan, mampu bertahan dipukuli juga merupakan sebuah kemampuan. Hao Jiuyu menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, memang benar, itu memang bisa dianggap sebagai kemampuan. Namun, sebuah batu bisa dihancurkan menjadi debu. Seberapa keras batu itu? Biarkan aku melihat berapa kali kau bisa bertahan. Cahaya hitam telah melonjak dari lengan iblis Hao Jiuyu, dan kemudian hal itu segera berubah menjadi gelombang yang mengerikan. Tato bunga iblis ilusi abadi yang ada di lengannya secara perlahan juga telah mulai mekar. Ketika cahaya itu menyebar, dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh Hao Jiuyu pada saat ini telah berubah menjadi cukup menakutkan. Sambil tersenyum penuh ejekan ke arah Lindong, Hao Jiuyu pun mengatakan, lihatlah bagaimana pukulanku akan bisa menghancurkanmu menjadi debu. Setelah mengatakan hal ini, Hao Jiuyu mengepalkan tangannya. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya sekarang telah mulai terdistorsi. Lindong yang bisa merasakan kekuatan mengerikan dari seorang Hao Jiuyu, dia pada saat ini segera meludahkan darah dari sudut mulutnya, dan secara perlahan tangan dari Lindong membentuk sebuah segel sambil mengatakan, benar-benar orang yang merepotkan. Setelah pembentukan segel ini, tato naga ungu emas yang sebelumnya mengamuk di sekitar tubuh Lindong telah secara bertahap berubah menjadi cukup tenang. Sementara riak energi yang cukup misterius kini telah berdenyut dari telapak tangan Lindong. Pada saat ini, sebuah riak energi misterius telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong, sebelum pada akhirnya merambat melalui kakinya dan masuk ke bawah tanah. Semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan bahwa tanah yang mereka injak sebenarnya mulai bergetar, seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak dari dalam tanah. Energi yang sangat besar dan juga perkasa kini telah berjalan di bawah tanah itu. Dalam sekejap saja, seluruh tanaman yang ada di permukaan tanah berubah menjadi layu. Dan Lindong kali ini secara perlahan mengulurkan tangannya. Setelah itu dia mengarahkan tangannya ke arah tanah sambil berkata, semua makhluk hidup yang ada di negeri ini berubahlah menjadi kesunyian. Karena sebenarnya Lindong pada saat ini telah menggunakan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong benar-benar mampu mengalahkan Hao Jiuyu menggunakan kitab suci penghancuran besar ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.